Di sebuah kampung di Aceh yang dikenal dengan nama Uning Bersah, terdapat sebuah jembatan tua yang menyimpan kisah kelam. Jembatan ini bukan sekedar penghubung antar desa, melainkan tempat yang dipercaya menjadi awal dari serangkaian teror yang hingga kini masih menjadi misteri. Peristiwa ini bermula pada masa konflik, ketika seorang pria diduga menjadi korban pembunuhan brutal. Tubuhnya dibuang ke bawah jembatan dengan kondisi tidak utuh. Dan yang paling mengerikan, kepalanya tidak pernah ditemukan. Kejadian itu awalnya tidak diketahui oleh warga, hingga akhirnya seorang guru bernama Budini menjadi saksi tak sengaja dari peristiwa tersebut. Pagi itu, Budini berjalan seperti biasa menuju sekolah bersama beberapa murid sekolah dasar. Suasana masih tenang, hingga langkah mereka terhenti. Di pinggir jembatan, terlihat bercak darah yang masih segar. Rasa penasaran membawa mereka mendekat. Dan tanpa berpikir panjang, mereka melihat ke bawah jembatan. Di sanalah mereka menemukan sesosok tubuh manusia yang telah menjadi korban dengan kondisi tanpa kepala. Peristiwa itu langsung menimbulkan kepanikan, terutama bagi anak-anak yang menyaksikannya secara langsung. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar luas ke seluruh kampung. Namun, dampak terbesarnya justru terjadi setelahnya. 5 anak yang melihat kejadian itu dilaporkan mengalami sakit secara bersamaan. Mereka demam tinggi, sering mengigau, dan mengaku melihat sosok yang sama, sebuah tubuh tanpa kepala yang berdiri di atas jembatan pada malam hari. Sejak saat itu, jembatan Uning Bersah mulai ditinggalkan. Warga memilih menghindari jalur tersebut, terutama saat malam tiba. Cerita tentang teror menyebar dari mulut ke mulut, menjadikan jembatan ini sebagai salah satu tempat paling ditakuti di kampung tersebut. Waktu berlalu, hingga sekitar 10 tahun kemudian, pemerintah memutuskan untuk memperluas jembatan karena jalur lama dianggap tidak lagi memadai. Proyek pembangunan pun dimulai dengan mendatangkan pekerja dari luar daerah. Salah satunya, seorang pria asal Medan yang dikenal dengan nama samaran Pak Anton. Selama hampir 2 bulan, tidak ada kejadian yang mencurigakan. Hingga suatu malam, sekitar pukul 12 lewat, terdengar suara ketukan dari pintu gubuk tempat Pak Anton beristirahat. Mengira itu temannya, ia pun membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. Saat pintu dibuka lagi, suasana masih kosong. Hingga akhirnya, Pak Anton menoleh ke samping. Dan disitulah, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesosok tubuh manusia berdiri diam dengan kondisi tanpa kepala. Tak lama setelah itu, Pak Anton ditemukan dalam keadaan pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Keesokan harinya, ia mengalami demam tinggi dan terus mengigau, mengulang satu kalimat yang sama. Dia tidak punya kepala. Atas kejadian tersebut, Pak Anton akhirnya dipulangkan ke Medan karena kondisi kesehatannya yang memburuk secara tiba-tiba. Sejak saat itu, para pekerja lainnya memilih untuk tidak lagi tinggal di sekitar jembatan dan memutuskan pindah ke permukiman warga. Hingga kini, meskipun jembatan baru telah berdiri, cerita tentang teror di jembatan Uning Bersah masih terus hidup di tengah masyarakat. Dan setelah jembatan baru itu selesai dibangun, warga sempat berharap semuanya akan kembali normal.
Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Dalam kurun waktu sekitar 5 tahun setelah pembangunan, mulai muncul berbagai kejadian aneh di tengah masyarakat. Dari suara langkah tanpa wujud di malam hari, penampakan di sekitar jembatan, hingga beberapa warga yang mengaku mengalami gangguan setelah melewati tempat tersebut. Seolah-olah apa yang dulu terjadi tidak pernah benar-benar hilang, melainkan ikut berpindah dan terus mencari korban berikutnya. Lalu, apa saja kejadian aneh yang sebenarnya terjadi setelah itu? Dan apakah sosok tanpa kepala itu masih ada sampai sekarang? Saya pamit, dan ingat, tidak semua jalan aman untuk dilewati, terutama saat malam hari.